Adu mekanik pelatih timnas Indonesia versus Palestina. Jelang FIFA Matchday, STY didukung penuh pelatih Portugal. Pemain kreatif yang bisa repotkan Palestina di FIFA Matchday. Adu mekanik pelatih timnas Indonesia versus Palestina. Pelatih timnas Indonesia Sintang bakal beradu taktik dengan arsitek timnas Palestina Makram Dabou dalam FIFA Matchday yang akan digelar pada 14 Juni mendatang di Gelora Bung Tomo. Secara karir kepelatihan, Sintang lebih berpengalaman ketimbang Makram Dabou. Arsitek berkebangsaan Korea Selatan itu sudah 15 tahun menjadi pelatih, di mana sebelum melatih timnas Indonesia, beberapa klub di Korea Selatan hingga timnas Korea Selatan di beberapa level usia pun sudah dijajalinya untuk mengasah kemampuan kepelatihannya. Dan akhirnya pelatih timnas Indonesia pada tahun 2020 lalu. Coach Sintayong sendiri sejauh ini telah mencatatkan 31 pertandingan dengan hasil 17 kali kemenangan, 8 kali imbang, dan 6 kali kekalahan dengan persentase kemenangan 54%. Sementara pelatih Palestina, Makram Dabou masih minim pengalaman di dunia kepelatihan. Dia menjadi pelatih Palestina pada Mei 2021 untuk menggantikan Noureddin Al-Ali, di mana sebelumnya Makram Dabou adalah pelatih kiper Palestina sejak 2010. Selain itu, Makram Dabou hanya pernah menjadi caretaker pelatih untuk klub Tunisia AS Saris pada Mei 2008. Makram Dabou mempunyai statistik yang baik selama menangani Palestina. Juru taktik berusia 50 tahun itu membawa Mohamed Rashid dan kawan-kawan menang 7 kali, seri sekali, dan kalah 3 kali dalam 11 partai. Makram Dabou juga meloloskan Palestina ke Piala Asia 2023 di Qatar pada Januari hingga Februari tahun depan melalui babak ketiga kualifikasi. Kini menarik untuk dinantikan siapa yang berhasil memenangkan pertandingan FIFA Matchday pada hari Rabu mendatang. Pemain kreatif yang bisa repotkan Palestina di FIFA Matchday. Mark Locke. Sejak tahun lalu, Klok jadi tumpuan di lini tengah timnas Indonesia. Pemain berusia 30 tahun itu punya kemampuan komplit, bisa sebagai gelandang bertahan maupun kreator permainan. Secara mental, dia sudah teruji. Mark Locke pun tak pernah segan berduel dengan lawan yang lebih tangguh. Klok mempunyai skill olah bola, umpan terobosan hingga tendangan bebas, sehingga dirinya paham suplai bola yang diinginkan rekan-rekannya seperti apa. Stefano Lillipali. Pemain asal Borneo FC tersebut berhasil memperlihatkan kualitasnya kepada Sintayong, tepatnya pada saat laga melawan Burundi. Meski tak lagi muda, gelandang berusia 33 tahun itu bisa bermain efektif. Sebuah assist dibuat ketika menang 3-1 melawan Burundi Maret lalu. Setelah memberi bukti pemain berdarah Belanda itu bisa jadi tumpuan dari sayap timnas Indonesia. Visi bermain dan akurasi umpannya bisa jadi makanan empuk para penyerang Indonesia. Marcelino Ferdinand. Di timnas Indonesia senior, pemain berusia 18 tahun itu masih belum menjadi pilihan utama. Namun kepercayaan dirinya kini sedang tinggi, apalagi dia baru memberikan medali emas SEA Games 2023 di Kamboja. Meski jadi pemain paling muda, Marcelino bisa dibilang tak canggung bermain dengan seniornya. Apalagi kini dia berkiprah di Liga Belgia bersama klub KMS Kadinsi. Jadi dia punya jam terbang internasional lebih tinggi. Selain skill dan visi bermain bagus, dia punya senjata tendangan keras akurat. Dirinya juga bisa menjadi solusi jika lini depan timnas tumpul. Jelang FIFA Matchday, STY didukung penuh pelatih Portugal. Laga antara timnas Indonesia versus Palestina kini semakin dekat. Dikabarkan para pemain juga nyaris lengkap untuk menjalani pemusatan latihan di Surabaya. 5 diantaranya merupakan pemain Liga 1 Indonesia, yakni 3 pemain PSM Makassar dan 2 dari Persija Jakarta. Rizky Ridho dan Witan Sulaiman dikabarkan sudah mulai bergabung dengan pemusatan latihan. Kini skuad Ahsan Sintayong tersebut mendapati pemain tambahan dari PSM Makassar, yakni Yance Sayuri, Yakob Sayuri, dan Reza Arya Pratama. Namun pelatih Sintayong maklumi belum gabungnya 3 pemain itu.
Sebab ketiganya baru saja menjalani kualifikasi playoff Piala Champions Asia melawan Bali United. Sintayong memastikan kondisi ketiganya akan tetap baik saat FIFA Matchday. Bahkan mereka diproyeksikan masuk tim utama dalam FIFA Matchday mendatang karena performanya dinilai lebih baik jika baru saja melaksanakan pertandingan. Di samping itu, pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares berharap anak asuhnya bisa diandalkan di skuad timnas Indonesia. Dan saya berharap Yakob, Reza, Yance bisa mendapatkan kesempatan. Saya berharap mereka bisa menyatu sebagai satu tim, kata Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu pun juga berharap timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal di dua laga FIFA Matchday.